Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Channelnya itu Rudi Anonton ya. Kali ini kita membahas soal bercocok tanam atau berkebun. Selain di saat menyawah atau menanam padi belum pada mulai atau belum dimulai, ada kalanya kita seling menanam semangka ya. Ini ya guys, karena di musim hujan menanam semangka ini agak kurang baik ya. Jadi tanaman semangka yang kena hujan ini seperti ini keadaannya guys. Iya, jadi kurang abnormal, bisa dibilang kurang abnormal karena dia kerendam ya. Tuh, kerendam yang mengakibatkan si pucuk ini atau si pohon ini terkena rendaman air jadi mati. Beginilah guys proses penanaman semangka di saat sedang bagus lalu terkena rendaman air hujan, jadi banyak yang tewas pohonnya ini guys. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kembali sehat seperti semula ya, dan bisa kepetik hasilnya. Guys, tuh seperti ini guys, tuh. Ini terkena rendaman air hujan ini. Yang enggak terendam seperti ini lumayan bagus. Itulah guys. Oke guys, mudah-mudahan sebelum waktunya bisa kepetik hasil panen ya, dan mudah-mudahan musim hujannya jarang ya, jadi kebun semangka ini bisa kepetik hasilnya. Nah, itu sudah mulai berbuah guys. Ini semangka umur kurang lebih 1 bulan ya. Di samping itu juga saya sudah menyiapkan guys di sela-selanya ini agar kita bisa memetik dua pemetikan ya, yaitu bisa memetik semangka dan juga bisa memetik timun suri. Ini timun suri dan ini semangka. Jadi kita inisiatif agar tidak rugi. Jadi istilahnya bisa mengganti selingan. Kalau semangkanya tidak kepetik hasilnya, nah kita bisa nanti bisa metik hasil dari timun suri ini guys. Ataupun kalau misalnya ada miliknya, kita bisa metik hasil dua kebun ini guys, hasil dua tanaman dari satu lahan, yaitu bisa metik semangka dan bisa metik timun suri. Begitulah guys selingannya. Yang ini dibilang inisiatif pribadi ya, mungkin bisa dibilang inisiatif vision dalam bercocok tanam. Jadi kalau seandainya kita cuma tanam semangka terus kena musim banjir lalu pada mati, hasilnya nggak kepetik, tapi kita bikin
dua cara, yaitu tanam semangka dan tanam timun suri. Jadi istilahnya salah satunya itu bisa ada hasil atau bisa mengurangi kerugian ya. Jadi yang bisa dibilang mengurangi kerugian, kalau seandainya semangka ini kita merasa rugi, tidak ada hasil, ya mungkin ada selingan dari timun suri ini guys. Nah, timun suri tuh kalau semangka sudah pada berbuah, kalau timun suri baru mulai proses ya, karena semangka ini sangat rentan kalau kena air. Istilahnya yang rentannya itu nggak harus pohonnya yang kerendam air, pucuknya pun atau buahnya bisa mati. Nah, jadi istilahnya kita harus mencari solusi. Tuh guys, mati nih guys. Kalau yang normal ini seperti ini normal, buahnya udah mulai besar guys. Nah, buahnya sudah mulai besar. Nah, ini normal ini guys, normal karena dia lahannya posisinya di atas, jadi air tidak bisa ngerendam. Nah, ini timun suri guys, ini dia nanti bisa akan lebih cepat tumbuh. Oke guys, jadi di istilahnya selingannya itu kita bisa cari ini tanaman semangka, ini tanaman semangka, di tengah-tengahnya ini kita taruh timun suri. Nah, seperti ini tanaman semangka, ini tanaman semangka, di sininya ini kita taruh timun suri. Nah, seterusnya guys, ya seterusnya kita cari selanya seperti itu. Jadi nanti diantaranya itu bisa ada hasil untuk menguntungkan buat kita sebagai petani musiman atau petani kecil ya, dalam berkebun semangka. Seharusnya bisa juga dengan cabai guys. Dari sisi ini kita bisa tanam cabai, tapi karena kita butuhnya proses yang lebih akurat, sejenis seperti antara semangka dan timun suri itu tidak jauh beda ya. Cara rawatannya ini tidak jauh beda antara timun suri dan semangka. Jadi kita ambil positifnya itu biar kita bisa merawat dan mengurusnya itu secara sejalan antara semangka dan timun suri. Oke guys, begitulah prosesnya dalam bertanam atau bercocok tanam di kalangan bawah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam, salam sukses selalu untuk para petani.